Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam ajma'in. Jamaah, kita lanjutkan tadabbur kita. Sekarang Al-Baqarah 221. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمنة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba saya wanita yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba saya laki-laki yang mukmin lebih baik dari musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunannya dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Jamaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Al-Qur'an sebagai kitab yang sempurna, petunjuk bagi orang-orang beriman, ya, mengatur segala hal termasuk hal memilih pasangan. Nah, ini ayat yang memilih pasangan nanti untuk menikahi orang-orang yang beriman. Jadi kalau wanita memilih wanita-wanita yang beriman daripada orang musyrik, walaupun memikat hati kita orang-orang musyrik tadi. Nah, ayat ini ada dua asbabun nuzul. Nanti yang pertama ada sahabat yang izin pada Nabi untuk menikah orang musyrik karena orangnya cantik, terpandang. Nah, sekarang itu wanita yang artis yang terpandang yang dinikahi tapi dalam keadaan musyrik. Jadi sehingga turun ayat ini. Jadi lebih baik hamba saya budak beriman daripada orang yang wanita musyrik walaupun memikat hati, walaupun cantik, ya, seperti itu. Yang kedua, ada sahabat yang punya hamba saya hitam. Nah, karena marahnya wanita ini ditampar oleh sahabat tadi. Ya, tahu apa sebabnya? Tapi setelah itu sahabat tadi merasa bersalah kok memperlakukan budak hitam wanita, tapi biar beriman budaknya tadi. Nah, sehingga sebagai wujud penyesalannya sampai ke Nabi, budak ini akan dibebaskan, dinikahi. Nah, karena dinikahi ini banyak orang yang memberikan komentar yang negatif, ada yang ngerasani iki majikan marono ngerapi budake sing ireng pisan. Ya, budak. Sehingga Allah menurunkan ayat ini. Jadi seorang wanita budak yang beriman itu lebih baik daripada wanita yang wanita musyrik yang memikat hati. Jamaah semuanya yang dirahmati Allah SWT, dijelaskan ayat ini karena orang musyrik, orang yang tidak beriman itu mengajak pada neraka, ya. Tapi yang beriman, ya, tapi Allah dengan ayat-ayat ini mengajak, memberikan tuntunan untuk menuju surga Allah dan ampunan Allah. Ya. Jadi saya ambil hikmah dari ayat ini, ya, pertama, ya,
yang Allah tadi ini Allah berikan tuntunan yang dipandang seorang sisi Allah adalah imannya, ya. Walaupun banyak hartanya, tapi kalau tidak ada imannya akan lenyap, nggak ada harganya, ya. Seperti bumi, walaupun isinya banyak emas-emasan itu, tapi kalau tidak ada imannya maka juga nggak akan dipakai lagi di akhirat. Di akhirat yang jadi pertimbangan adalah imannya, ya. Kalau sudah punya iman, semuanya akan mengikuti, ya. Yang kedua, kita nggak boleh merendahkan seorang dengan bentuknya, dengan bentuk fisiknya, ya. Oh, ini kurang baik, tapi kita sebagai orang beriman jadi memandang adalah imannya. Kalau dia beriman, insya Allah dimuliakan, ya. Jadi apalagi mungkin kita nggak tahu juga bukan orang di pinggir jalan dan apa yang kita temui, mungkin secara fisiknya mungkin tidak menarik, atau bahkan jangan sampai kita punya hati yang buruk, ya. Kalaupun dia tidak beriman, dia adalah makhluk Allah yang dalam hati kita harus kita muliakan juga, ya. Apalagi saat dia beriman harus kita muliakan, ya. Kita tidak memandang seorang dari fisiknya, ya. Apalagi ya tentunya saat pakai panduan kalau kita di sini ya mencari jodoh atau mencarikan jodoh, jadi berdasarkan imannya. Dan tentunya di sini ya kalau kita sudah punya pasangan, tentunya tidak semuanya manusia itu sempurna, ya, pasti ada kekurangan. Nah, tapi saat jodoh kita, pasangan kita sebagai orang beriman, ya, ini menjadi kemuliaan tersendiri, ya. Jadi kita melayani suami atau istri kita kalau dia beriman, nah ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita melaksanakan perintah Allah. Walaupun dalam hati ini gak cocok, gak pasti, tapi kita harus sabar karena ini kita lagi melayani atau mengikuti perintah Allah, melayani hamba-hambanya Allah yang saat kita layani, kita dampingi dalam hidup kita bersama dengan kesabaran kita, dengan kekurangannya insya Allah atau juga akan mencatat amal kita, karena transaksi kita dengan saat kita menikah sebenarnya bukan dengan pasangan hidup kita, tapi transaksi kita pada Allah Ta'ala, ya. Qabil tu nikah itu kita bertransaksi pada Allah, ya. Allah sama nih tadi, walaupun dalam hati kita setelah nikah masih ada ketemu keburukan pasangan, ya kita harus ikhlas, kita ridho, karena apa? Janji kita itu pada Allah, ya. Janji utama kita pada Allah disaksikan oleh Pak Penghulu, saksi orang yang hadir, ya. Tapi sebenarnya janji kita pada Allah. Nah, apalagi kita melayani hamba Allah yang beriman, gitu, ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran, ketabahan, dan menjadi pasangan fitini wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Dan ya bini mauqafi majidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi.